Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang bisa berjumpa Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Kita boleh bersyukur bahwa karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga kita diberi waktu dan kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan mendasari seluruh kegiatan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa di surga, di pagi hari ini. Kami boleh bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan kembali anugerahkan bagi kami semua. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di hari ini, kami akan mendasarinya itu lewat kebenaran firman-Mu yang akan terus menopang kehidupan kami. Buka hati kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ini dan menjadi dasar di dalam setiap pekerjaan kami. Ini doa kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari Mazmur 31 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindungan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat, dimanapun berada, firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan di pagi hari ini, yang akan terus menuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika dalam kehidupan ini, kita menghadapi masalah di dalam menjalani kehidupan ini. Kepada siapakah kita akan mencari pertolongan? Kepada siapakah kita mencari jalan keluar? Sebab banyak anak-anak Tuhan dan jujur dalam kehidupan kita bahwa ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup, sering kita mencari jalan keluar ke tempat lain. Seperti ketika kita berada dalam pergumulan hidup, mungkin kita bisa mencari jalan pintas, mungkin ke dukun, atau mungkin saja orang untuk menghilangkan rasa stres, mereka lari ke obat-obatan terlarang. Atau ada orang yang mau lepas dari setiap permasalahan itu, sehingga ia mengakhiri hidupnya dengan hal yang tidak wajar, mungkin bunuh diri, karena tidak mau berlama-lama dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Ini yang dimaksud saudara-saudara bahwa menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan persoalan hidup dengan cara dunia. Ingin cepat lepas dari setiap tantangan pergumulan. Bukankah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa setiap kehidupan orang-orang yang percaya tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan.
dalam bacaan kita pagi hari ini, yang telah kita baca bersama-sama, bagaimana Daud ketika mengalami pergumulan yang sangat hebat, ketika mengalami pergumulan yang sangat berat, karena dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Dirinya sangat terdesak, dan hampir tidak ada lagi jalan keluar bagi Daud untuk mempertahankan diri dan menyelamatkan diri. Apa yang Daud harus lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Daud berdiam diri? Apakah Daud pasrah? Tidak, saudara-saudara. Apa yang Daud lakukan? Daud mencari sosok seorang penolong. Siapa penolong yang Daud cari dalam kehidupannya? Daud itu berdoa kepada Tuhan, menyampaikan pergumulannya, dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Sebab Daud meyakini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya bahwa tidak ada satupun yang akan terjadi pada dirinya di luar pengetahuan, di luar kehendak Tuhan, di luar kendali Tuhan. Daud meyakini itu dengan sungguh-sungguh, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan Daud, semua itu sepengetahuan Tuhan. Karena itu Daud meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan pasti akan menolong. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, seruan Daud minta tolong kepada Tuhan, dan dia yakini dalam kehidupannya bahwa pasti Tuhan akan menolongnya. Ia meminta kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan Daud. Tuhan akan mendengarkan seruan Daud di tengah pergumulan yang begitu hebat. Sekalipun mengancam jiwanya, Daud itu terus percaya. Daud tetap percaya penuh dengan keyakinan yang sungguh bahwa Tuhanlah gunung, batu, tempat perlindungan, dan Tuhanlah yang akan menopang melewati pergumulan itu. Demikian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, kadang-kadang dihadapkan pada satu situasi kehidupan yang betul-betul membuat kita tidak lagi melihat dengan mata iman, membuat kita tidak lagi berpikir dengan baik. Ketika kita dihadapkan pada satu pergumulan yang hebat itu, kadang-kadang pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak mengarah kepada Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat kebenaran firman di pagi hari ini, kita mau diajak bagaimana Daud dalam kehidupannya menjadikan Tuhan sebagai penolong yang sungguh-sungguh. Diyakini Daud bahwa dialah yang akan mengangkat kehidupannya dari setiap pergumulan itu. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadikan Daud ini menjadi sosok teladan dalam kehidupan kita. Bahwa ketika hidup kita berada di dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan, Daud mengajak kita, berserulah kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan itu tempat perlindungan. Ingat saudara Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus yang lebih dahulu telah menderita, menanggung beban dosa kita, dialah sumber kekuatan dan pertolongan. Dialah tempat perlindungan kita. Apapun yang terjadi dalam situasi kehidupan kita, termasuk situasi kehidupan yang kita alami sekarang ini, kita terus percaya kepada Tuhan
berdoa memohon agar perlindungan dan kasih Tuhan terus bersama kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian, ketika kita mau menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, mungkin saja ada hal-hal yang akan membuat kehidupan kita jatuh bangun dalam berbagai persoalan hidup. Mari melihat sosok Daud. Jadikan itu menjadi teladan menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, sehingga kita boleh dikuatkan, dimampukan menjalani kehidupan ini berdasarkan kasih Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara sekalian, menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, teruslah berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita dapat bekerja di sepanjang hari ini, melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Jadikan Tuhan menjadi pandu di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan, yang akan terus menuntun perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, sehingga setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami boleh dimampukan menjalani semua itu karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.